Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Didit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Rahman Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 211024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyelesaian perhitungan untuk menghitung debit pada materi hidrometri. Berikut adalah foto soal yang ada di Google Classroom. Berikut adalah penyelesaiannya. Diketahui pada soal bahwa sungai itu akan dilakukan pengukuran kecepatan aliran dengan menggunakan current meter. Berikutnya pengukuran ini dilakukan dengan jarak lebar per 1,24 meter dengan total 10 pias. Tiap mahasiswa berbeda berdasarkan NIM-nya. Satu, untuk jarak lebar itu adalah 1,xy. Karena NIM saya 211024 sehingga jarak lebar per piasnya itu adalah 1,24 meter. Berikutnya adalah persamaan current meter. Untuk N kurang dari 0,93, kecepatan aliran didapatkan dengan rumus 0,2491 N tambah 0,0171. Ketika N-nya itu lebih dari sama dengan 0,93, maka rumus yang digunakan adalah 0,2583 N ditambah 0,008 N, 86. Berikutnya adalah data pengukuran. Pertama adalah lebar, sesuai dengan poin nomor 2 di ini. Berikutnya adalah kedalaman sungai. Ada juga pada soal. Berikutnya adalah kedalaman kincir. Seperti ini. Perbedaan antara bagian yang ini dengan bagian yang ini adalah dari nilai kedalaman sungainya. Ketika nilai kedalaman sungainya kurang dari 0,75, maka kita menggunakan metode satu titik, yakni 0,6D untuk menghitung jumlah putaran pada kedalaman kincir. Berikutnya ketika kedalaman sungainya itu 0,78, yang mana itu tuh lebih dari 0,75 meter, sehingga rumus yang digunakan untuk menentukan kedalaman kincir yakni 0,2D dan 0,8D. Ini merupakan metode dua titik untuk mencari kedalaman kincir agar kita bisa mengetahui jumlah putaran di kedalaman-kedalaman tersebut. Berikutnya adalah jumlah putaran, ada juga ini pada soal. Berikutnya adalah waktu dalam satuan menit. Kita perlu ubahnya terlebih dahulu ke satuan detik. Ditanyakan menghitung kecepatan aliran dan debit yang mengalir pada penampang beserta gambar penampang sungainya. Perhitungan debit menggunakan metode tampang tengah dan tampang rata. Langsung saja menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Pertama, dilampirkan rumus alat. Tadi sudah dibahas juga bahwa ketika N kurang dari 0,93, rumusnya seperti ini. Bahwa N ketika lebih dari sama dengan 0,93, maka rumus yang digunakan seperti ini. Berikutnya adalah rumus luas tampang. Luas tampang ini memiliki dua metode. Ada metode tampang tengah dan ada metode tampang rata. Memiliki perbedaan dalam mencarinya begitu. Tampang tengah kita fokus pada kedalaman maksud saya lebar daripada sungai, ya ini 1,24 mungkin ya tadi. Sedangkan pada tampang rata kita fokus ke kedalaman sungai. Jadi kedalaman sungai yang di rata-rata terus dikali lebarnya. Sedangkan ini yang di rata-rata adalah lebarnya dikali kedalaman. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghitung luas tampang di pias 1, 2, dan pias-pias yang lainnya. Jadi luas tampang pias 3 ini hanya sebagai contoh dan menjadi acuan bahwa ketika luas tampang yang ingin kita ketahui misalkan pada pias 1, ya kita sesuaikan saja pada contoh tampang pias 3 ini begitu. Berikutnya adalah rumus debit. Memiliki dua metode juga seperti luas tampang. Ada tampang tengah dan ada tampang rata. Memiliki perbedaan rumus juga. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bahas di tabel data pengukuran debit ini. Sebelah kiri ada kolom nomor. Berikutnya adalah kolom ray. Ray ini adalah stationing. Ada 1,24, 2,48, 2,4 didapatkan dari 1,24 ditambah 1,24. Berikutnya 3,72,
2,48 tambah 1,24. Jadi semakin sungai itu semakin kanan, maka stationingnya itu semakin bertambah. Berikutnya adalah lebar. Ini sebagaimana ada pada soal. Berikutnya adalah kedalaman. Kedalaman sungai, ini juga ada pada soal. Berikutnya kedalaman kincir. MA kiri, MA kanan. Artinya adalah pengukuran ini dilakukan dari sungai sebelah kiri terlebih dahulu berurutan hingga mencapai total pias yang direncanakan hingga mencapai sungai sebelah kanan gitu. Berikutnya isian kedalaman kincir dalam satuan meter ini belum kita ketahui sehingga kita perlu hitung. Sebagai contoh saja pada stationing 1,24 kita dapat menghitung kedalaman jumlah putaran pada kedalaman kincir 0,6 kali D, di mana D-nya ini adalah 0,45. Sehingga 0,6 dikali 0,45 didapatkanlah hasil 0,27. Berikutnya, untuk stationing 3,72 menggunakan metode 2 titik, dikarenakan kedalaman sungai lebih dari 0,75. Sehingga kedalaman kincir untuk kemudian kita bisa mengetahui jumlah putarannya adalah pada kedalaman 0,2 dikali 0,78 didapatkanlah 0,156. Sedangkan 0,8D hasilnya adalah 0,624. Didapatkanlah jumlah putaran untuk setiap kedalaman kincir seperti berikut ini. Berikutnya adalah waktu detik. Waktu maksudnya tuh waktu dalam satuan detik. Dalam soal adalah menit. Sedangkan pada penyelesaiannya kita perlu mengkonversi daripada satuannya menjadi detik. Sehingga 1,25 menit dikali 60 agar satuannya itu berubah menjadi detik. Berikutnya adalah nilai N. Nilai N itu didapatkan dari F bagi G. F itu adalah jumlah putaran, G itu adalah waktu dalam satuan detik. Sehingga didapatkanlah untuk setiap stationing ini seperti ini. Perbedaan warna hijau dengan warna biru ini menandakan perbedaan rumus yang digunakan. Rumus ini ditentukan berdasarkan daripada nilai N yang didapatkan. Jadi untuk N-nya itu ketika kurang dari 0,93, maka nantinya untuk mengetahui kecepatan aliran kita menggunakan rumus yang ini. Sedangkan ketika nilai N-nya itu berwarna biru ini, maka rumus yang digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran itu seperti ini. Ke kolom berikutnya, kita menghitung kecepatan. Kecepatan untuk rumusnya adalah seperti ini untuk memudahkan di setiap stationingnya. Meskipun kita bisa secara manual menghitungnya dengan memasukkan rumus seperti ini. Rumus yang diajarkan adalah if J118 itu adalah nilai N, kurang dari E80 adalah nilai N-nya begitu. Nilai N persyaratan pada alat. Berikutnya adalah F80. Kita tinggal memasukkan value if true. Ketika persamaannya itu sesuai sama persyaratannya itu sesuai dengan ini, maka persamaannya seperti ini. Value if true. Ketika value if false, jadi ketika persyaratannya itu tidak sama dengan ini, dalam artian lebih daripada nilai N 0,93, maka persamaan yang kemudian digunakan adalah seperti ini. Yakni 0,2583 dikali N, N-nya itu adalah ini, berurutan ke bawah begitu, ditambah nilai ini. Sehingga didapatkanlah nilai kecepatan di setiap stationing.
Lalu pertanyaannya di sini adalah ada kolom rata-rata. Rata-rata untuk metode satu titik ya berarti nilainya sama dengan titik itu. Nah, sedangkan ketika pada stationing tersebut terdapat dua titik karena kedalamannya itu lebih dari 0,75, maka kecepatannya itu perlu dirata-ratakan. Seperti halnya pada stationing 3,72 ini. Rumusnya adalah rumusnya adalah average lalu rata-ratakan nilai ini 0,360 dengan 0,260 sehingga didapatkanlah 0,310. Begitupun seterusnya berurutan hingga stationing terakhir. Berikutnya adalah kita menghitung luas tampang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa luas tampang ini ada dua metode, tampang tengah dan tampang rata. Tampang tengah ini kita lebih fokus pada lebarnya. Jadi lebar yang dirata-ratakan begitu. Rumusnya seperti ini. Kita ambil contoh di stationing 4,96. Jadi 1,24 ditambah 1,24 lebar ditambah lebar bagi 2 lalu dikali nilai kedalamannya. Didapatkanlah seperti ini. Kita hanya tinggal copy saja ke setiap stationingnya. Berikutnya adalah nilai luas dengan metode tampang rata. Sebagai contoh kita lihat di stationing ini berarti stationing 4. Maksud saya stationing antara 3,72 hingga 4,96. Karena kan di sini ada interval ya antara satu titik dengan titik yang lain begitu kalau rata. Rumusnya itu adalah 0,78 ditambah 1,26. Jadi kedalaman dirata-ratakan. Lalu dikali lebar daripada pias-piasnya tersebut. Didapatkanlah hasil seperti ini. Lalu untuk memudahkan memahami mengenai tabel ini, kita sisipkan di bagian tengahnya. Ini menandakan bahwa luas tampang ini berada di antara stationing 3,72 dengan 4,96. Seperti itu. Kita copy rumusnya di setiap stationing. Berikutnya kita menghitung debit. Debit juga memiliki dua metode, yakni metode tampang tengah dan metode tampang rata. Metode tampang tengah rumusnya sangat sederhana. Sebetulnya kedua kolom ini itu kan intinya mencari debit. Debit itu adalah V kali A. Nah, pada debit tampang tengah kita tinggal mengkalikan antara kecepatan rata-rata dikali luas tampang tengahnya, didapatkanlah hasil seperti ini. Berurutan sampai ke stasiun paling bawah. Berikutnya kita menghitung debit tampang rata. Caranya adalah jadi kita merata-ratakan terlebih dahulu kecepatan rata-rata begitu. Kita simpan juga di antara dua stationing. Dalam hal ini stationingnya adalah 1,24 dengan 2,48. Didapatkanlah debit dengan cara rata-rata dari 0,23 dengan 0,308 dikali luas tampang rata. Seperti ini 0,003. Didapatkanlah 0,178. Berurutan hingga ke bawah tinggal di copy paste. Nah, didapatkanlah kesimpulan bahwa selisih luas tampang itu adalah 0. Sehingga perhitungan yang saya lakukan sudah tepat. Berikutnya perhitungan debit terdapat selisih 0,045 yang menandakan mungkin ada kesalahan juga dalam perhitungan. Namun sebagaimana disampaikan bahwa ini wajar terjadi begitu. Berikutnya adalah penampang sungai yang saya buat pada AutoCAD. Lalu fungsi daripada penampang sungai ini adalah untuk mengontrol nilai luas tampung tengah setiap pias, luas tampang rata setiap pias, dan luas sungai. Luas sungai yang saya dapatkan pada AutoCAD
AutoCAD. Nilainya itu adalah 8,792 meter kuadrat. Sedangkan yang saya dapatkan melalui perhitungan adalah 8,513. Yang menandakan terdapat perbedaan, selisihnya kurang lebih 0,2 meter. Hal ini wajar terjadi karena mungkin persamaan yang digunakan pada AutoCAD dengan matematis Microsoft Excel ini berbeda mungkin. Berikutnya adalah luas tampang tengah pada pada Pias 2 adalah nilainya itu 0,768. Mari kita lihat di tabel. 0,768 nilainya tampang tengah. Selisihnya hanya 0,001 sehingga masih ditoleransi. Berikutnya adalah tampang rata untuk luas Pias 3 dengan 4 itu didapatkanlah hasilnya itu 1,265. Sedangkan yang saya hitung pada perhitungan Excel ini adalah 1,265. Hasilnya sama, berarti sudah benar. Ini merupakan penjabaran pemahaman mengenai perhitungan kedalaman kincir yang nantinya kita mengetahui nilai putaran di setiap kedalaman ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran saya terima dengan sepenuh hati. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.